sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi. Masih pada semangat nggak? Iya, kali ini kita kembali di ibadah Sekolah Minggu HKBP Sisinga Mangaraja. Nah, ada Kak Riri sebagai MC. Dan di sebelah kakak ada Kak Herlina sebagai koreografi. Dan pemusiknya ada Bang Jeffrey. Nah, adik-adik udah siap untuk ibadah kali ini? Kayaknya masih ada yang lemes ya karena masih pagi. Yuk, kumpulkan semangat kita untuk ibadah kali ini ya. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Judulnya Akulah Alat Tuhan. Nah, siapa yang mau jadi alatnya Tuhan? Angkat tangan semuanya. Malu-malu angkat tangannya. Yuk, angkat tangan yang tinggi. Aku mau jadi alatnya Tuhan. Luar biasa, yuk kita sama-sama kalau mau menjadi alatnya Tuhan, kita berdiri ya. Berdiri. Yuk, kita angkat lagu satu pujian Akulah Alat Tuhan. Akulah alat Tuhan.
Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita dan kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ajak kita untuk berdoa. Sikap doa yang baik ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu buat pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, walaupun kami di rumah kami masing-masing, biar Tuhan Yesus Engkau yang berikan kami semangat, sukacita untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk ibadah kali ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengangkat satu lagu pujian. Nah, lagu pujian ini mengingatkan kita kalau kita ini dijadikan oleh Tuhan sebagai terang. Nah, dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di mana aja, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Yuk, kita angkat satu lagu pujian, Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan di ibadah online sekolah minggu. Sebelumnya, siapkan dulu Alkitabnya dan buku catatannya ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik yang berada di kerajaan sorga, kami mengucapkan penuh ucapan syukur dan terima kasih atas berkat kasih setia penyertaan Tuhan Yesus sepanjang hari untuk kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Roh Kudus pimpin kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dalam ucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yuk, sudah siap adik-adik? Matius 5 ayat 13 sampai 16 kita mau baca bersama-sama ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, adik-adik, apa yang dimaksud dengan garam dunia dan terang dunia? Ya, seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Nah, kakak mau tanya dulu ya, untuk anak sekolah minggu Horong 1, coba kelas Esther sampai kelas 1. Bagaimana rasanya garam? Ada yang tahu? Ya, pasti semua tahu. Rasanya garam adalah asin, ya. Dan garam pun banyak kegunaannya, ya. Di antaranya garam adalah sebagai bahan pengawet, ya. Pada zaman dulu belum ada kulkas adik-adik. Jadi pada zaman dulu orang-orang menaburi makanannya dengan garam, ya, supaya makanan itu awet, ya. Jadi fungsi garam sebagai pengawet, ya. Terus garam pun berfungsi, berguna sebagai cita rasa masakan, ya. Kalau mama kita memasak atau adik-adik yang sudah bisa memasak, ya, pasti masak itu ditaburi garam, ya, pasti sedikit ditaburi garam itu ke masakan kita, dan masakan kita itu akan terasa rasanya enak, ya, tidak hambar. Jadi fungsi garam atau garam itu berguna sebagai cita rasa, ya, cita rasa. Dan garam pun berguna untuk tubuh kita, ya. Jadi garam itu berguna, ya, seperti firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jadi kamu adik-adik harus menjadi anak-anak yang berguna, ya. Sebagai garam dunia, adik-adik harus mempengaruhi hal-hal yang baik di sekeliling kita, di sekitar kita, ya. Sebagai garam dunia, kita juga menjadi sukacita untuk di sekeliling kita, ya. Nah, jadi adik-adik, jadilah garam dunia, ya. Terus tadi katakan dalam firman Tuhan ini, kamu adalah terang dunia. Apa ya maksudnya? Nah, coba kakak mau minta adik-adik untuk tutup mata. Yuk, semua tutup mata, tidak ada yang terkecuali, ya. Tutup mata semua. Bagaimana keadaannya adik-adik? Gelap atau terang? Gelap, ya. Coba adik-adik melangkah 1 langkah atau 2 langkah. Nah, adik-adik pasti meraba-raba, ya. Takut jatuh atau takut menubruk, ya. Apalagi kalau adik-adik berjalan jauh, masih tutup mata, ya. Masih tutup mata adik-adik. Kebayang kalau adik-adik berjalan jauh, waduh, pasti tubrukan, ya, pasti menubruk sesuatu, ya. Nah, masih tutup mata, nanti kakak berhitung sampai 3 kali baru dibuka, ya, matanya. Nah, sekarang masih gelap adik-adik? Ya, masih gelap, ya. Sekarang kan berhitung sampai 3 baru dibuka, ya, matanya. 1, 2, 3. Ayo buka matanya. Bagaimana sekarang? Masih gelap? Tidak, ya. Sekarang terang, ya. Jadi terang itu berguna adik-adik, ya. Berguna untuk melakukan aktivitas kita, ya. Kebayang tadi kalau gelap kita susah beraktivitas, ya. Jadi terang itu berguna, ya. Seperti garam tadi berguna. Nah, sekarang kalau apakah penerang bumi ini, coba yang Horong 2 dan yang Horong 3 coba dijawab, ya. Apakah yang menjadi penerang di bumi ini? Penerang bumi, ya, matahari. Matahari berguna? Berguna, ya. Kalau kita berjemur misalkan, itu mengandung vitamin D, ya. Dan ada
banyak lagi kegunaan matahari. Terus kalau di rumah, penerang kita pakai apa? Lampu, ya. Jadi terang itu berguna seperti tadi juga garam. Jadi yang dikatakan tadi di sini kamu adalah terang dunia, berarti kamu adik-adik semua harus menjadi anak-anak yang berguna, ya, mempengaruhi hal-hal baik di sekitar kita dan menjadi sukacita bagi orang lain di sekitar kita, ya. Jadi adik-adik, jadilah garam dunia dan terang dunia. Nah, siapa sih yang menjadi garam dunia dan terang dunia? Apakah adik-adik saja? Ya, jadi yang jadi garam dunia dan terang dunia bukan adik-adik saja, tapi mama kita, bapak kita, kakak, abang, opung, apa lagi? Ya, tulang, namuru, banyak, ya. Jadi mereka itu adalah garam dunia dan terang dunia. Nah, kalau sudah jadi garam dunia dan terang dunia, apa sih Kak yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan kalau sudah jadi garam dunia dan terang dunia adalah diantaranya menolong sesama, mengasihi sesama. Tidak boleh lagi melawan orang tua, ya. Harus menurut perkataan orang tua. Tidak lagi berkata kotor, tidak lagi berbohong, ya. Dan lagi pada masa pandemi ini, adik-adik harus tetap memakai masker, cuci tangan, dan tetap semangat di dalam belajarnya, ya. Nah, kalau adik-adik sudah rajin belajar, sungguh-sungguh belajar, pasti ada cita-cita kan adik-adik? Ya, coba siapa yang bercita-cita, banyak cita-citanya siapa? Ya pasti ya, ada yang mau jadi ini, jadi itu, pastilah ya adik-adik. Nah adik-adik, apapun cita-cita adik-adik, haruslah jadi garam dunia dan terang dunia, ya, berguna bagi sesama kita di sekeliling kita, ya. Adik-adik harus berbuat baik, ya. Nah adik-adik, perbuatan baik kita pun harus tulus, ya. Jangan ada kata-kata katanya pencitraan, jangan, ya. Kalau pencitraan itu mau dipuji orang, pengen dipuji orang, ya. Jadi kita kalau berbuat baik harus tulus, ya. Seperti siapa adik-adik? Seperti kita mengikuti teladan dan contoh perbuatan Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik dan selalu berbuat kebaikan, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang, selalu menolong, ya. Ya, begitu banyak perbuatan baik yang dilakukan Tuhan Yesus seperti di dalam firman Tuhan, ya, adik-adik, ya. Nah adik-adik, sekarang firman Tuhan mengajarkan kita adik-adik semua, jadilah garam dunia dan terang dunia, ya. Dan selalu dekat dengan Tuhan, ya. Kalau sudah jadi terang dunia dan garam dunia, pasti dekat dengan Tuhan, ya. Selalu berdoa, ya, membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya, dan mengikut Tuhan Yesus sebagai juru selamat adik-adik, sebagai juru selamat kita sampai selama-lamanya. Dan apa yang adik perbuat dimanapun adik-adik berada di sekitar kita, ya, untuk semua orang adalah untuk memuliakan Bapa di sorga, ya. Terima kasih adik-adik. Nah sebelumnya kakak mau ajak adik-adik dulu, ya, untuk mengucapkan aku adalah garam dunia dan terang dunia. Yuk semua, ya, dari horong 1 sampai horong 3 mengucapkan semua, ya. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia dan terang dunia. Nah kakak potes dulu. Horong 1 mana? Ayo. Kelas Esther sampai kelas 1 baca, mengucapkan, ya, sama-sama mengucapkan, ya. Aku garam dunia dan
Aku adalah terang dunia. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Horong 2 mana? Kelas 2 sampai kelas 4. Yuk sama-sama semua. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Ya, sekarang yang terakhir kelas horong 3 ya, kelas 5 sampai kelas 7 ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Ya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah diingatkan untuk menjadi garam dunia dan terang dunia. Tolong pimpin kami agar menjadi anak-anak-Mu yang berguna dimanapun kami berada di sekitar kami. Tolong Roh Kudus yang pimpin agar kiranya apa yang kami lakukan dimanapun kami berada menjadi berkat, bermanfaat di sekitar kami. Juga untuk kami yang melakukannya, terlebih apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu di sorga ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami memohon kami anak-anak-Mu tetap semangat, tetap sukacita dalam belajar secara online ataupun tatap muka, begitu pula mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, tolong kuatkan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, melakukan seturut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diingatkan untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus juga tolong jaga kesehatan kami, agar kami tetap sehat ya Bapa, tetap beraktivitas dengan baik. Begitu pula Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mata usaha pencarian mereka, berikan rezeki pada mereka, juga jagai kesehatan mereka, terlebih berikan hikmat dari yang Engkau untuk orang tua kami dan membimbing kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, begitu banyak yang akan kami sampaikan, tapi kami percaya dan yakin Tuhan Yesus Maha tahu doa permohonan kami. Kiranya doa permohonan kami berkenan di hati Engkau Tuhan Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami memiliki Engkau. Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa ya adik-adik ya. Kita diingatkan untuk menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kakak berharap firman Tuhan ini bukan hanya didengar saja, tapi dilakukan di dalam kehidupan adik-adik ya. Setuju? Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Udah disiapin belum persembahannya? Wah luar biasa, adik-adik sungguh sangat prepare ya, persembahannya udah disiapin. Nah jangan lupa persembahannya dikirim di rekening yang di bawah ini adik-adik. Atau adik-adik bisa titipin ke Sintuawi, wilayah rumah adik-adik dan kakak guru sekolah minggunya. Nah sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Berpesan. Hah? Tuhan Yesus berpesan apa ya? Di lagu ini Tuhan Yesus mengingatkan kita dan Tuhan Yesus berpesan untuk kita selalu bersinar. Siapa yang mau bersinar? Wah luar biasa. Yuk kita angkat satu lagu pujian Yesus Berpesan dari Kidung Jemaat nomor 422. Pesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang.
Ya adik-adik, persembahannya udah kita kumpulkan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan kita tutup ibadah kita. Kita bersikap doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita musrahkan persembahan kita dan menutup ibadah kita. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Kami baru saja mengumpulkan persembahan kami, biar persembahan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Biar kami selalu ingat untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kali ini. Biar firman-Mu tadi bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu di sekolah Minggu.